gitu ya. Jadi ketika saya tadi malam mencoba untuk melihat di internet, ternyata ayam organik ini sudah dijual ya. Kalau saya lihat definisi mereka membuat publikasi adalah ayam yang dipelihara tanpa vaksin, tanpa antibiotik, mulai dari DOC sampai dibesarkannya juga tanpa menggunakan vaksin dan antibiotik lainnya. Bahkan dibuat dari bahan organik seperti sayuran organik dan dedaknya juga terbuat dari beras organik. Jadi itu kriteria mereka. Nanti kita akan konfrontir dengan teori peternakan ayam organik secara general. Mohon maaf. Berikutnya, saya nggak bisa. Kemudian di pasaran juga ada di pasaran juga beredar ayam probiotik. Ya, jadi di sini sedikit berbeda ayam prebiotik. Karena ada ayam probiotik, ada ayam prebiotik. Ya, jadi kalau probiotik itu biasanya adalah yang diberikan probiotik, jadi tambahan probiotik tertentu. Sedangkan kalau prebiotik ya prebiotik ya secara khusus untuk dalam rangka memacu pertumbuhannya. Jadi ini yang sudah tersedia di pasar, artinya kita bisa beli secara online. Lalu pertanyaannya adalah kenapa organik? Dari literatur bisa didapatkan bahwasanya ada perbedaan mendasar antara produk dalam ini yang pertama adalah telur. Jadi ada telur konvensional dan telur organik, gitu ya. Dan telur organik. Jadi di mana di organik hanya diberikan pakan yang berasal dari organic feed, jadi pakan yang organik, kemudian free of animal byproduct, jadi dia tidak bisa diberikan MBM misalnya, gitu ya. Kemudian no synthetic fertilizer, jadi kalau dia berupa bahan yang berasal dari tanaman, dia tidak boleh dipupuk dengan pupuk yang tidak organik. Kemudian no pesticide, jadi tanamannya juga tidak boleh disemprot pestisidanya dari jagung. Jagungnya tidak boleh ada penyemprotan pestisida. No other chemical additive, jadi aditifnya juga harus dibatasi, tidak boleh yang sintetik. Gitu kan. Seperti acidifier biasanya adalah sintetik, itu tidak bisa diberikan. Kemudian juga GMO free, jadi syaratnya cukup banyak ini. Kemudian no antibiotic unless infection, jadi di sini harus ada rekomendasi dari dokter hewan ya, bahwasanya dia hanya untuk kejadian adanya infeksi, jadi bukan untuk pencegahan. Kemudian cage free without door access, artinya dia tidak boleh pakai kandang baterai. Bukan itu saja, dia juga memiliki umbaran. Jadi di luar kandang harus ada umbarannya. Ya. Oleh karena itu, kalau dilihat di samping kanan itu adalah produk yang ada di pasaran. Itu large organic cage free brown egg, artinya dia dipelihara dengan cage free, artinya tidak ada kandang baterai. Mohon maaf, sudah. Kemudian ada di sini, lanjut Mas. Nah, ini ada juga ayam herbal organik, jadi variasinya banyak sekali, tapi saya hanya ingin point out di sini adalah organic chicken, dalam arti ini adalah organic meat, jadi yang daging ayam organik. Di situ diklaim lower fat, high protein, odorless, cook faster, dan naturally.
International Federation of Organic Agriculture Movement atau yang dikenal dengan IFOAM, dan didefinisikan sebagai organic agriculture, dan ini tentu saja juga melingkupi untuk bidang peternakan. Untuk bidang peternakan adalah satu sistem produksi yang sustain, ditinjau dari 3 hal, yaitu health of soil, ecosystem, and people. Kemudian juga itu tergantung pada ecological process, biodiversity, cycle adaptive to local condition, rather than the use of input with adverse effect. Artinya biasanya pendekatan organik ini lebih kepada low external input sustainable agriculture atau disebut dengan istilah LEISA. Next. Sedangkan menurut definisi menurut Badan Standarisasi Nasional 2002, organik adalah istilah pelabelan yang mengatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi. Jadi ada 2 kata kunci di sini, adalah produksinya sesuai dengan standar organik dan ada sertifikasi, ada lembaga sertifikasi, termasuk di bidang peternakan. Next. Kemudian di dalam pertanian organik termasuk juga dalam peternakan itu ada prinsip yang harus ditepati di situ, ya, yaitu ada 4 prinsip yang utama. Itu yang pertama adalah principle of health. Jadi produk ini harus sehat bagi ternaknya dan bagi manusia. Bagi ternaknya artinya dengan pola pembelian organik ternaknya harus sehat, karena dengan sehat maka akan bisa memproduksi produk yang sehat untuk kepentingan manusia. Yang kedua adalah dari pendekatan atau prinsip ekologi, dari environmentally friendly. Jadi tadi ada low external input tadi pendekatannya, ya. Jadi biasanya sumber dayanya ada di sekitar. Kemudian yang ketiga adalah prinsip dari fairness, jadi ada sertifikasi, jadi sehingga konsumen itu memang bisa mendapatkan produk yang benar-benar organik, jadi tidak dicampur antara organik dan organik, dijual dalam bentuk organik. Kemudian yang keempat adalah principle of care, artinya animal welfare, ya. Animal welfare juga harus diperhatikan di sini karena itu salah satu syarat utama daripada organik. Yang berikutnya. Ya, sehingga implementasinya tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu tidak ada vaksinasi, tidak ada IB, tidak ada kits atau kandang baterai, tidak pakai antibiotik, tidak pakai pesticide, fertilizer tadi sudah saya singgung. Kemudian hanya dibolehkan limited medication dengan kontrol dari dokter hewan, kemudian nature mating, free range, dan provision of nest. Jadi sangkar juga perlu disediakan karena itu sebagai bagian daripada welfare. Tidak hanya itu juga umbaran. Berikutnya. Nah, ini adalah beberapa organisasi atau link organisasi yang sudah saya tulis ada di dalam buku saya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Karena ini hanya saya crop dari sana. Jadi kemudian ya berikutnya. Jadi itu ada beberapa negara, ada New Zealand dan seterusnya. Tapi yang terkenal di sini adalah ada 5 konsep perbandingan aturan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, itu kolom nomor 2 dari kiri, kemudian dari Inggris, kemudian dari Indonesia. Indonesia saat itu saya banyak menggunakan pemikiran kemudian dan konsep-konsep yang diterapkan di Biosert, gitu ya, Biosert. Kemudian dari IFOAM dan dari USA. Jadi beberapa itu saya coba pendekatan yang paling cocok untuk Indonesia itu kira-kira seberapa. Dari sisi kandang, Uni Eropa menetapkan setidaknya sepertiga dari luas rantai kandang itu adalah rantai keras, artinya tidak boleh semuanya slide, gitu ya. Kemudian kalau Inggris menetapkan separuh dari rantai kandang itu adalah boleh dari rantai harus diberi liter, rantai keras yang diberi liter, gitu ya, separuh. Jadi ada perbedaan materi yang digunakan untuk lantai kandang, tapi bersemua negara mencatatkan tanpa menggunakan kandang baterai. Kemudian ada syarat tempat minum, itu hanya diterapkan di Inggris. Kemudian ada tenggeran, itu kerjasama antara Uni Eropa dengan Inggris, di mana menerapkan 18 cm per ekor
Kemudian sarang itu digunakan paling tidak harus disediakan mewakili satu sarang mewakili untuk 8 ekor ayam telurnya. Kemudian kapasitas kandang ini juga sama kira-kira. Next. Nah, ini perlunya umbaran gitu ya. Jadi ada free range-nya. Ini ada sedikit perbedaan antara di Inggris dengan di Uni Eropa gitu ya. Sedangkan yang di Amerika dan IFOAM itu dia hanya menyatakan perlu saja, jadi tidak ada luas yang dipersyaratkan. Kemudian pastura itu juga disyaratkan di Inggris karena mereka bisa mendapatkan lebih banyak vitamin A, jadi kandungan vitamin A yang didapatkan dari rumput diharapkannya dari pastura. Kemudian ukuran maksimum per farm itu juga untuk Uni Eropa dan Inggris ada ketentuan. Kemudian lampu tambahan itu hanya Inggris yang mensyaratkan, tetapi tidak boleh lebih dari 16 jam dalam total untuk memberikan pencahayaan. Next. Untuk kesehatan harus ada jeda antar pemeliharaan seperti normalnya pemeliharaan. Kemudian antibiotik atau obat dibolehkan, dari di Inggris tidak dibolehkan. Ini akan sedikit berbeda. Di Amerika juga tidak dibolehkan memberikan antibiotik atau obat. Jadi ini ada dua versi gitu ya. Mungkin di Indonesia saya memikirkannya harus dibolehkan ya dengan maksimum pemberian withdrawal time-nya ini yang mungkin pakai 2 atau 3 kali. Jadi kalau antibiotik misalnya withdrawal time-nya sebelum produk itu dipasarkan 2 minggu, ya harus 4 minggu. Kalau 1 minggu ya 2 minggu dan seterusnya. Kemudian tentang desinfektan, ya untuk Uni Eropa hanya dibolehkan bahan alami, alkohol, formalin, soda api. Yang lain tidak dijelaskan. Kemudian untuk breed, nah untuk breed ini diharapkan karena nanti produknya adalah organik, breednya juga berasal dari breed yang organik atau paling tidak DOC itu mulai dari 3 hari sudah harus diberikan produk yang organik. Untuk genetik maka disarankan slow growing, ya slow growing, sehingga di Indonesia disarankannya adalah ayam atau unggas lokal langsung ini, ya ada dalam berikutnya, sehingga ini cocok untuk ayam kampung gitu ya, atau unggas lokal kita yang slow growing. Harapannya adalah unggas lokal atau ayam kampung ini lebih tahan terhadap penyakit, ya, lebih tahan terhadap penyakit. Itu yang diandalkan dan itu juga tadi sudah dilaporkan oleh Dr. Tika bahwasanya itu juga sudah di screening terhadap beberapa jenis penyakit. Ya. Next. Umur pemotongan karena slow growing, gitu. Karena slow growing maka untuk ayam 81 hari karena yang slow growing, untuk indek packing 49 hari, untuk akun 140 hari itu ketentuan dari Uni Eropa dan dari Inggris. Untuk yang lain tidak ditemukan. Kemudian cara handlingnya, transportasinya adalah untuk menghindari supaya tidak stres dan tidak ada pemotongan gitu yang menyebabkan stres. Untuk processing ya diharapkan di Indonesia juga atau di tempat lain menggunakan standar organik, artinya kadang-kadang juga menggunakan bahan-bahan kimia. Nah ini diharapkan yang natural. Kemudian untuk welfare, beberapa poin di welfare adalah potong paruh tidak dibolehkan, ya kecuali di Amerika kalau terpaksa karena kasus feeder packing, jadi ayam yang mematuk bulu, ya sehingga itu kalau terpaksa dibolehkan melakukan potong paruh. IP tidak dibolehkan. Next. Nah ini adalah beberapa gambaran yang saya ambil dokumentasi dari literatur dan kunjungan di Belanda. Ya, jadi ini adalah model kandangnya, sehingga kalau ada umbarannya terkadang digambar yang ada atap biru itu, ya sehingga dia juga bisa dalam kandang yang cukup sederhana. Tapi kalau di Belanda sudah dalam bentuk proses seperti ini, ya proses seperti ini. Dan di sini di bawah kanan bawah itu ada tenggeran, itu di kanan kiri bawah juga ada terlihat adanya tenggeran. Itu sebagai wajib untuk enrichment untuk welfare. Next. Nah ini kandang mobile istilahnya. Jadi kalau dilihat ini ada kudanya, ini kandang ini bisa digeser, dipindah-pindah. Jadi kandang di bawah itu ada ilustrasi yang bisa dipindah. Yang atas sebenarnya juga bisa. Jadi karena waktunya yang sempit. Next.
Nah, ini adalah sangkar biasa, jadi harus ada tempat untuk bertelur. Next. Nah, ini yang slow growing tadi, ini hasil penelitian profesor kami yang ada di Italia, jadi dia ada panennya umur 81 hari dan seterusnya, nanti bisa dilihat. Next. Nah, ini juga model lain pemeliharaan di Italia. Next. Sistem pastural. Nah, ini hanya beberapa point out tentang perbandingan antara Ross jantan yang dipelihara dengan yang cara kontrol atau konvensional dan organik. Ini juga hasil penelitian Kestel ini. Mohon maaf, beberapa notasi ada salah gitu ya. Jadi di sini yang jelas konversi pakan memang lebih tinggi di sistem pertanian, sistem peternakan ayam organik. Ya, lebih tinggi. Bobot hidupnya juga lebih rendah, gitu ya, sehingga konversinya lebih tinggi. Tetapi di sini juga didapatkan lemak albuminnya rendah, berat potongan karkasnya lebih tinggi, ya, lebih tinggi pada umur yang sama, gitu ya. Khususnya pada saat 81 hari itu adalah kelebihannya, sehingga ketika konversi pakan tinggi, maka konsekuensinya adalah biaya pakan atau biaya produksi yang tinggi, sehingga di organik ini harus ada yang namanya premium price. Nanti akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Lanjut. Nah, ini tentang di UK, yang kurang lebih sama. Ini untuk yang bertelur jika produksinya lebih rendah, konversinya juga lebih tinggi. Lanjut. Nah, ini tentang omega 3 sebenarnya. Jadi ada kandungan omega 3 yang lebih tinggi, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut dengan lemak yang lebih rendah. Lanjut. Nah, ini yang dibutuhkan di Indonesia ini adalah, yang pertama adalah regulasi dan sertifikasi. Nah, ini adalah beberapa logo organik yang di Indonesia, mudah-mudahan masih pakai logo yang ini, kan ini sambil dari buku, saya belum sempat cek di internet. Yang di tengah ini yang dari Belanda, kemudian yang di kanan dari Amerika, mungkin agak mirip Amerika dan Indonesia. Kemudian tadi saya katakan ada yang premium price, maka marketingnya juga harus diciptakan. Nah, ini sebenarnya yang agak sulit, tapi dengan adanya pandemi ini nampaknya di internet sudah mulai banyak lagi, mulai bangkit, nampaknya establishment dari pasar organik sudah menggeliat. Next. Nah, ini contoh dari outlet organik, ada Healthy Choice misalnya, dan banyak toko organik. Lanjut. Ini juga kantin organik juga ada. Lanjut. Lanjut. Ya, ini Fresh Organic Market. Nah, sekarang di sini ini juga Ebi Fresh di Jakarta, dia juga di samping offline, dia juga menjualnya secara online ini. Ya, menjualnya secara online beberapa produk organik, misalnya ranch, potato organik, kemudian ada drumstick yang organik, nanti ada di halaman berikutnya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh yang kita bisa saya ambil tadi malam di Tokopedia. Jadi ini adalah frozen organic free range chicken, ayam beku organik. Ini bobot badannya cuma 1 kilo sampai 1,1, harganya 65.000. Ini luar biasa. Jadi bisa 2,5 kali lipat dari harga ayam pedaging atau ayam broiler biasa. Ya, ini yang disebut dengan premium price. Karena kalau dengan harga yang sama tidak akan utuh karena lama pemeliharaannya lebih panjang dan konversinya lebih tinggi. Lanjut. Ini untuk yang ayam probiotik memang sedikit lebih murah. Lanjut. Nah, ini ternyata investor internasional juga sudah mulai masuk untuk menggunakan ayam organik, menggunakan ayam yang dari Badan Litbang tadi, KUP, ini publikasi saya ambil dari internet, dan nampaknya juga beberapa investor sudah masuk mendapatkan lisensi dari ke instansinya. Lanjut. Nah, demikianlah apa yang bisa saya share pagi hari ini untuk berbagi tentang pembelian ayam organik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Dr. Ivan, waktunya agak sedikit molor karena ada teknis di depan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Eko ya. Jadi sedikit saya review lah tentang ayam organik ini ya. Jadi ternyata ayam organik itu bukan hanya pakannya saja yang harus organik, tetapi juga pemeliharaannya ya. Ada health of care-nya, ada
health of ekosistemnya ya. Juga ada penerapan dari animal welfare di sini ya. Mungkin ya termasuk saya barangkali pengertian organik selama ini saya kira itu hanya pakannya saja ya, tapi ternyata jauh lebih luas daripada itu. Oke, nanti kita akan berdiskusi Pak Eko setelah ini ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya beri waktu untuk Profesor James Heliwat ya, yang akan menyampaikan tentang kajian aspek sosial ekonomi barangkali dari ayam kampung ini ya, karena saya lihat di sini keahlian beliau memang di sosial ekonomi gitu ya. Jadi Prof. James Heliwat ini beliau adalah dekan ya, sehari-harinya dekan Fakultas Peternakan di Universitas Andalas. Kemudian banyak ya pengalaman kerja beliau ini ya, mulai dari yang di dalam kampus maupun di luar kampus ya. Kemudian beliau banyak juga aktif menulis ya, baik itu di jurnal internasional, di proceeding maupun buku-buku yang berkaitan dengan sosial ekonomi peternakan ya. Terus selanjutnya saya persilakan Prof. James untuk memaparkan materinya. Saya persilakan Prof. James. Waktunya 20 menit juga. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ya. Ya. Gambar tadi yang bikin aku. Dari awal, ikon di belakang. Terus. Oke. Baik, terima kasih Pak Irfan, Pak sahabat saya, Prof. Yadi, Mbak Tika, Mas Eko, Ibu Bapak, para peserta webinar yang saya hormati. Saya speechless nih Pak Irfan, speechless saya. Mudah-mudahan ini bisa didengar dengan baik ya. Bisa ya Pak Irfan ya? Ya bisa Pak, jelas Pak. Ya Mbak Dia ya. Jelas. Monggo. Ya, karena cuaca di Padang rada-rada gelap sedikit ya. Gitu. Iya. Kemudian. Tapi jelas Prof. Bagus ya. Oke, bagus. Kenapa saya katakan speechless? Ini sudah berapa lama sejak ini orang bicara ternak lokal segala macam, semua local contents. Jadi ini peluang untuk kita orang Indonesia untuk mengapungkan lokal content sekarang. Terutama sekarang yang kita bahas adalah, saya nggak tahu nih, kita bicara ayam kampung, ayam lokal, atau unggas kampung, unggas lokal, terserah apa namanya, yang penting lokal content. Ya, kalau parla italiano, questo polo ya, Mas Eko. Besok juga di kampus kita nih, di Universitas Andalas, di Fakultas Peternakan, juga akan bicara dengan ayam lokal, ayam kukuk balengge. Mbak Tika tahu itu, akan kita bahas juga tentang itu. Nah, tadi sudah bicara masalah bibit, sudah bicara masalah ayam organik. Kalau Pak Irfan aja nggak tahu, apalagi saya juga. Saya organik itu apa begitu ya. Ada lagi ayam probiotik, dan itu buat customer itu sangat membingungkan ya. Kalau ayam broiler ya broiler saja. Kalau ayam kampung kita ada ayam kube tadi kata Mbak Tika, ada ayam begini, ayam kur, ayam macam-macam namanya. Ini akan sangat berpengaruh di pasaran. Begitu juga dengan warna bulu, itu akan membedakan taste-nya. Itu tergantung juga dengan culture dari masyarakat setempat ya. Kalau di Jawa Barat mungkin ayam dengan warna putih mungkin lebih disukai. Kalau di Sumatera Barat mungkin ayam berwarna lebih disukai. Kalau ayam putih dikirain ayam broiler. Ya, saya akan melihatnya dari pengembangan ayam kampung ini dari pertimbangan profit dan benefit. Ibu Bapak yang saya hormati, saya sebetulnya kita sharing saja di sini.
ya, tentang ayam kampung. Kita melihatnya dari lingkungan strategis, kondisi objektif, dan opsi ke depan seperti apa. Nah, sekarang sudah ada dari desentralisasi kebijakan dari pemerintah itu sudah dilakukan, dan tadi sudah saya katakan ada program dari pemerintah terakhir itu sampai saya dengar itu ayam kampung ini malah diintroduce kepada di seluruh provinsi di Indonesia, bahkan di Padang Mengatas sendiri yang notabene itu kerjaannya untuk pembibitan sapi malah disuruh untuk mengurus ayam, penyebaran bibit ayam. Itu udah aneh-aneh aja ya. Nah, ini begitu antusiasnya pemerintah kita sampai-sampai sudah salah arah pula ya. Orang yang biasa sehari-hari menangani sapi disuruh menangani ayam, repot. Kemudian juga kolaborasi institusi. Nah, ini isu strategis sekarang kan yang paling bawah nih, ada pandemi COVID. Orang sudah saking begitu topnya pandemi COVID, mereka enggak care lagi dengan pandemi. Apalagi di Jawa Timur ya Mas Edi ya. Nomor 1 terus di Indonesia. Orang sekarang mencari juara. Siapa yang juara 1 hari ini? Tetap Jawa Timur ya, Surabaya. Ya, Sumatera Barat termasuk yang terbaik. Maka dibuka pintunya. Masyarakat ribut. Datanglah ke Sumatera Barat karena kami jalur hijau. Tapi tetap aja setiap hari positifnya meningkat. Kondisi objektif di lapangan sekarang yang kita lihat adalah akses sumber daya. Akses sumber dayanya, kemudian diversifikasi usaha, dan kita tidak bicara lagi Bapak Ibu semua, small scale itu sudah pasti ya. Tadi saya lihat pembagian dari pemerintah ini 50 di OC, dari KUB, kata Mbak Tika, itu saya tangkap sekali ya. Kita baru, ayam kampung ini baru memberikan kontribusi 12% dari ayam secara total. Tetapi kesempatan ini sangat baik sekali kepada mereka dengan yang terdampak COVID ini. Ada yang PHK, ada yang dirumahkan. Nah, ini peluang untuk membagikan. Tetapi kalau tidak didampingi mereka, itulah yang terjadi. Ya, kami juga pernah lakukan pengabdian masyarakat. Memang masyarakat itu kalau diberi, dalam tanda petik, quote and quote diberi, kalau ayamnya macam-macam dijual aja. Apalagi kalau tempat pemeliharaannya dekat kepada pasar, dijual saja ayamnya. Nah, ini jadi masalah. Kemudian mengurangi risiko saat bencana. Nah, ini sangat kami rasakan di Sumatera Barat, khususnya pada waktu kita gempa dulu, orang apa yang mau digerakkan? Apa yang mau digerakkan? Seperti kita juga sekarang ini. Mau bekerja apa sekarang? Keluar rumah saja orang tidak mau dikerja apa? Nah, salah satu jawabannya ini adalah memelihara ternak lokal. Kalau ayam broiler kita pelihara banyak persyaratannya. Tapi kalau ayam kampung, kalau ada langsung kita pelihara, langsung jalan. Nah, ini sebagai pengetahuan kita saja bahwa untuk 30 tahun mendatang itu peningkatan produk ini memberikan kita harus memproduksi lebih banyak lagi untuk memenuhi protein hewani bagi masyarakat kita. Yang jadi dilema sekarang adalah adanya perebutan lahan ini. Ya, ketersediaan lahan, air, untuk kebutuhan ini bermuara ketatnya kompetisi antara kita dengan ternak, ya, ketersediaan lahan, air dengan kebutuhan penduduk itu sendiri. Ini ketat kompetisinya. Begitu juga dengan lingkungan hidup, kita malah diprotes secara umum, malah sektor peternakan ini merusak lingkungan. Ini perlu juga kita pertahankan bersama-sama ini di FPPTP ini, Prof. Yadi. Kemudian adalah secara keilmuan, secara akademisi, kita sekarang sedang meningkatkan yang namanya bioteknologi. Kemudian kalau dari bidang kami tentu melihat kepada peluang pasar dari ayam itu sendiri. Isunya juga efisiensi, kebersihan, continuity, dan asup itu pasti. Nah, solusi yang kita tawarkan adalah alternatif pertama tadi. Sebelumnya. Ini. Belum. Ini. Bioteknologi dan institusi yang saling mendukung. Ilmu saja, kalau tidak didukung dengan institusi,
jalan sendiri-sendiri dia. Seperti yang kita lihat tadi dari ayam KUB itu besar sekali ya Mbak Tika ya, saya lihat pada waktu Expo Peternakan, besar ayamnya. Kalau saya tanyakan kepada pengunjung, dikirain burung elang. Ternyata itu ayam KUB, besar ayamnya. Mungkin kalau untuk di daerah orang Sumatera Barat, kurang menyenangi ayam dengan ukuran besar, kecuali untuk upacara-upacara agama, misalnya orang kenduri, gitu ya. Tapi kalau dalam sehari-hari, makanan sehari-hari, mungkin ayam, kami menamakannya ayam potong 4. Ayam potong 4 itu biasanya usianya tidak lebih dari antara 3-4 bulan saja. Nah, oleh sebab itu solusi yang pertama ini, kolaborasi dari berbagai pihak menjadi penting, jangan jalan sendiri-sendiri. Kemudian juga upaya memproduksi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Pasar butuh apa sekarang? Kalau dulu ayam itu kita ambil secara nasional, orang ya jelas ya rumah makan Padang di mana-mana ada. Minta ayam goreng pasti ayam kampung dan rasanya spesial. Dan itu umurnya rata-rata semakin muda dia semakin manis. Begitu dengan ayam gulai. Nah, permintaan pasar seperti apa? Sekarang ayam geprek suruh dimasukin ini macam-macam nama ayamnya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita mencegah kehilangan atau mubazir sepanjang proses dari pemeliharaan itu, ayam itu dari peternak itu sendiri sampai ke konsumen. Alternatif kedua adalah kajian membuat daging telur asal ternak ini sedang berjalan, membuat daging telur asal tanaman. Ada ilmu yang baru lagi, saya dengar pada waktu itu di Serumpopan dengan Prof. Suyadi ya. Begitu juga dengan pertanian seluler berupa fermentasi, rekayasa genetik, atau melalui kultur jaringan. Ini nanti tidak perlu lagi ada seperti itu kayak susu begitu ya, sudah ada otomatis. Ini solusi ini bagus juga, tetapi ini jauh lebih mahal dan kita katakan tadi human resources kita, we are not ready for that. Kita belum siap untuk itu. Tidak hanya masyarakat peternak kita di kalangan akademisi juga harus belajar dulu, membutuhkan waktu untuk itu. Sementara kebutuhan terhadap protein hewani yang didukung dari ayam kampung ini sangat cepat sekali. Oleh sebab itu, kita ada alternatif ketiga, menggunakan fermentasi dengan mengurai serat menjadi pakan murah. Ini mudah dicerna oleh ternak. Teknologi organik seperti yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, itu perlu juga apakah itu sudah dihitung berapa biaya pakan ini, karena tetap biaya pakan ini dominan dalam setiap pemeliharaan ternak. Kalau ayam kampung yang saya pernah pelihara, Bu Tika dan Pak Eko, saya pernah pelihara ayam itu hampir boleh dikatakan biayanya nol saja, karena saya tidak menggunakan macam-macam. Betul-betul tradisional dengan semi intensif, 1/7, kemudian diberikan keong, cacing, kangkung, dan dedak, ampas atau bekas makanan rumah tangga, dan itu semua free saja. Ini yang sampai hari ini kalau menurut hemat saya, masih relevan untuk dikembangkan di masyarakat, di pedesaan di Indonesia, in general. Tetapi kalau sudah ada seperti grup-grup atau kelompok-kelompok pembibit ayam kampung, itu sudah boleh untuk meningkatkan. Tetapi secara general di Indonesia, peternak kita masih dalam skala kecil dan masih perlu kita bimbing. Di sinilah mungkin peranan daripada perguruan tinggi. Solusi ini lebih murah. Tapi ada yang solusi yang lebih jitu, yaitu lebih cepat prosesnya, singkat waktunya, banyak hasilnya, mudah aksesnya, rendah keterlibatan manusia, sederhana teknologi, murah biaya. Ayam kampung. Ayam kampung seperti yang saya sampaikan tadi,
tidak macam-macam dia, tidak macam-macam. Kalau dulu ayam kampung masih ada tetelo ya segala macam, tapi sekarang tetelonya sudah pergi saja karena ayam kampung itu memang sudah resisten terhadap penyakit itu, dan peternak pun sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Memeliharanya murah. Ayam kampung bisa menjadi jaring pengaman yang temporer, sebab distribusi, biaya, dan aksesnya akan lebih murah dan efektif. Memelihara ayam kampung tidak banyak menyita waktu, biaya, tenaga, dan peran serta manusia. Kenapa saya tetap mengatakan seperti ini, Ibu Bapak, kalau kita bicara di lingkup kita yang hadir sekarang, kalau dilihat persentasenya, pasti akademisinya banyak, mahasiswanya banyak, dari institusi banyak, peternaknya kurang. Saya enggak tahu nih, nanti penitia Mbak Diah coba lihat berapa dari 900, berapa 700 per 800 ini yang peternak. Nah, kita sibuk di sini, tetapi peternaknya sibuk di kandang. Yang dia tahu berapa harga ayam kampung sehari ini mereka enggak tahu. Ya, yang mereka tahu memelihara, bagaimana ayamnya nggak mati, pakannya tersedia. Nah, kemudian ayam kampung, ini tadi membutuhkan pakan sisa hasil pertanian. Kalau menurut saya, karena di sini banyak, tidak ada rumah makan Padang, tapi banyak rumah makan di Padang. Saya sudah pernah lakukan itu. Bekas-bekas makanan di rumah makan itu sangat bagus, dikeringkan sebagai bahan pakan, kemudian kita giling, berikan saja. Itu mungkin secara sederhana sekali bagi peternak kita. Kalau kita masukkan pula apa yang kita dapatkan di kampus, bisa juga, tapi sangat lama. Mereka harus kita accompany, kita harus dampingi sampai mereka itu bisa. Saya katakan ini in general, ya, bukan perusahaan, tetapi kita melihat peternak di seluruh Indonesia. Saya masih ingat juga kenapa ada tetangga kita mengimpor ayam kampung, bukannya dari Indonesia, padahal dia bertetangga di Indonesia, mengimpornya malah dari negara lain. Sedih juga saya mendengarnya. Ya, di kawasan Indonesia yang rawan bencana, ini pengembangan ayam lokal ini sangat bagus. Tadi saya dengar dengan baik sekali dari AMKUB Mbak Tika, mudah-mudahan itu bisa beredar di seluruh Indonesia. Tapi perlu juga disesuaikan Mbak Tika ya, dengan kebiasaan atau culture dari masyarakat setempat. Nah, PWAPO mengatakan seperti itu, adanya pendekatan secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam pembangunan pertanian ini. Secara teknis, ayam kampung merupakan entry point yang efektif dalam menangani pangan hewani ketika bencana. Saya lebih mengatakan ini karena kita yang sering dapat ini waktu itu. Ya, tadi dikatakan oleh Pak Irfan, saya banyak juga di luar kampus waktu itu di pariwisata, Pak. Ini yang salah satu yang bisa membantu masyarakat. Nyaris semua rumah tangga bisa memelihara ini dalam skala yang tidak begitu besar. Kalau memang pola pemerintah tadi setiap rumah tangga diberikan 50 DOC, bisa dengan semi intensif, biaya awalnya lebih murah ketimbang ternak besar. Kalau 1 ekor sapi harganya katakan let's say 15 juta, itu berapa ekor dapat ayamnya. Nah, ini mungkin juga menjadi pertimbangan buat kita. Lahan sempit dan kawasan perkotaan juga bisa memelihara, walaupun tidak direkomendasikan ya. Tetapi kalau untuk penetasan saya rasa masih bisa, ya, dengan mesin tetas kapasitas 200 masih bisa, sampai umur 3 bulan masih bisa di rumah untuk memelihara ayam kampung itu. Nanti kalau sudah 3 bulan atau 4 bulan, tinggal jual ke pasar. Itu sudah pernah saya lakukan dengan pengalaman memelihara sebanyak 16.000 ekor ayam kampung dengan perbandingan 1 jantan 7 betina. Bisa menjadi kegiatan untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan di saat kita bencana. Nah, upaya peningkatan peran perempuan dalam rumah tangga lebih luas. Jadi ibu-ibu rumah tangga juga bisa memelihara ayam kampung. Jadi ayam kampung ini lebih memberi manfaat
Jadi lebih banyak benefitnya daripada profitnya saja. Jadi benefitnya itu gara-gara benefit bisa menyebabkan profit. Saya mengatakan gara-gara kita mempertimbangkan benefit itu bisa mengarah kepada profit. Ibu Bapak, tadi dari Balitbank, Bu Tika, ini mungkin sekilas saja saya katakan bahwa ayam kampung ini secara general inputnya rendah, genetiknya, mortalitasnya tinggi, segala macam, dan itu teman-teman para researcher silahkan lakukan penelitian sedemikian rupa sehingga sifat genetiknya bagaimana, telurnya banyak, jangan mengeram terus, ya bagaimana telurnya banyak dan lama mengeramnya bisa diperpendek begitu ya. Nah kemudian sekarang modal tidak jadi masalah kalau menurut saya, nggak jadi masalah orang perbankan memberikan bantuan. Kemudian sampailah kepada penyakit, tenaga kerja ini tidak masalah. Cuman ini perlu kita beritahukan juga kepada ibu bapak nanti untuk mempelajari ini, nanti kan di-share bahan ini, kenapa produktivitas ayam lokal ini masih rendah, inilah alasannya. Nah opsi ke depan, ibu bapak semua, saya katakan tadi bahwa kita harus ada kolaborasi ini kerjasama yang apik di antara semua komponen dalam mengembangkan ayam kampung ini, yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Ya, ini harus ada kebijakan perencanaan untuk mendapat alokasi dan dukungan pendanaan. Tadi dikatakan tadi Mbak Tika, saya ingat sekali memilih pakan atau memilih riset apa tadi saya lupa ya. Harus ada dua-duanya, jadi sama-sama jalan paralel. Jangan pilih satu, nanti yang satu ketinggalan. Jadi perencanaan untuk mendapat alokasi dan dukungan pendanaan. Ini baru kalau setiap daerah kabupaten kota yang berjumlah 400 kabupaten dan kota berapa di Indonesia ini mengatakan seperti ini, komitmennya ini untuk mengembangkan ternak ayam lokal, saya rasa tidak hanya kontribusinya 25% dalam memenuhi protein daging di Indonesia dari ayam kampung ini, mungkin bisa lebih banyak. Ya, saya mengikuti juga dari Pak Trisna, ya, Bambang Trisna. Yang kedua, komitmen mengembangkan kawasan ayam kampung secara sinergis. Ya. Jadi harus ada roadmap ya pengembangan di kawasan pengembangan ayam itu di mana. Ya, seperti di Sumatera Barat kita ada pembagian daerah ternak ini, sapi, itik, kerbau, ayam di mana. Ini karena semua ini juga akan berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan di sektor peternakan itu sendiri. Legalitas ya, pengembangan kawasan ya. Jadi saya katakan tadi harus ada komitmen daripada pemerintah dalam pengembangan kawasan untuk ternak ayam kampung itu di mana. Kalau di Sumatera Barat dulu dikatakan di Sawalunto, ada namanya daerah Kumbayau, tapi masih ada juga daerah-daerah lain bukan berarti tidak bisa, tapi ada lokasi khusus untuk itu, untuk pengembangan. Yang keempat adalah langkah dan program teknis yang didukung dengan perbaikan kompetensi peternak. Peternak ini perlu kita dampingi, kita berikan pengetahuan tambahan. Walaupun sebetulnya peternak ini lebih tahu dengan sense daripada ayam dibanding kita, tetapi mereka perlu kita berikan ilmu-ilmu yang baru. Katakanlah penyakit tetelo itu dulu mereka tidak tahu, tapi dengan diberikan bimbingan dan pendampingan dari dinas dan kampus, akhirnya mereka tahu dan bisa melakukan sendiri memvaksin ayamnya. Nah, ini tadi yang saya katakan, kolaborasi, ujung pangkal, kolaborasi itu kerjasama, kemudian memutar ujung menjadi pangkal ini maksud saya secara sekilas saja, ujung dari sebuah input itu menjadi pangkal untuk pekerjaan berikutnya. Jadi memutar ujung di pangkal ini adalah merupakan perluasan pasar. Jadi kalau ada peningkatan dalam perbaikan kualitas ayam kampung itu sendiri, itu akan menyebabkan juga perluasan terhadap pasar agar produksinya baik dan harganya pasti akan lebih baik. Ini skemanya. Kemudian teknis kolaborasinya bisa berupa skim, bisa bantuan dari Basnas, bisa juga menjadi ikon pariwisata. Ya. Kemudian saya menyinggung sedikit tentang pola kemitraan. Ya, kalau mohon maaf,
bisa Ya. dipersingkat. Oh, dipersingkat bisa Pak. Oke. Cepat. Mohon maaf. Siap. Pola kemitraan ini inti dan plasma. Ini plasma menjual, sudah saya rasa ini bisa saja. Nah, sistem agribisnis ini membantu peternak yang kurang modal untuk mengembangkan usaha. Jadi bermitra ini adalah membantu peternak yang kurang modal. Jadi intinya peternak mendapat keuntungan dari selisih itu, kemudian dengan keterbatasan itu mereka juga mendapatkan hasil yang lumayan. Keuntungan bermitra ini peternak hanya menyediakan kandang dan tenaga, sedangkan teknis dan pendampingan manajemen itu dari inti. Nah, kelemahan dari kemitraan ini pendapatan kita ditentukan oleh inti, ya tergantung dari kontrak kita. Kalau harga lebih baik kita dapat banyak, harga tidak baik kita lebih sedikit. Yang jelas pemasaran itu terjamin. Ya, sedangkan oleh inti keuntungannya usaha pembesaran modalnya lebih rendah tanpa harus menyiapkan kandang dan tenaga. Adanya sistem kemitraan meningkatkan produksi ayam kampung. Ini yang penting ini, Pak Eko, meningkatkan pendapatan peternak dan membuka peluang usaha. Jadi substansi yang saya sampaikan meningkatkan produksi. Adanya sistem kemitraan meningkatkan produksi, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang usaha. Dalam kondisi tidak normal ini, pemenuhan kebutuhan protein hewani perlu untuk meningkatkan imunitas. Nah, salah satunya adalah ayam kampung. Karena dalam jangka panjang dikatakan tadi suplai dari ayam ras itu sangat rentan sekali. Kita depend on, tapi kalau ayam kampung tidak. Momentum ini sangat tepat dalam pemamatan genetik unggas lokal. Langkah-langkah strategis adalah perbaikan sistem pemeliharaan, perbaikan mutu genetik dari Balitbank, perbaikan manajemen pakan kawan-kawan di kampus, peningkatan skala usaha dari Sosek sendiri, dan pemberian pakan khusus seperti organik dan probiotik untuk segmen-segmen pasar khusus. Saya rasa itu aja, Mas Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. James atas paparannya ya. Jadi tadi Prof. James menekankan bagaimana aspek profit dan benefit ya dari pengembangan ayam kampung ini yang juga dikatakan tadi sebagai salah satu solusi ya. Meskipun di dalam penerapannya kita harus banyak menerapkan teknologi ya, di antaranya tadi yang organik ya, kemudian harus terintegrasi ya, kemudian ada sistem kemitraan tadi yang terakhir tadi diinikan ya, di mana sehingga peternak itu bisa mengembangkan daripada potensi ayam kampung ini ya, meskipun ada keterbatasan modal dan juga keterbatasan yang lain ya. Jadi intinya nanti harus ada